kali aku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Nolaili dari 10E4. Di sini kita ada narasumber baru nih, Bima Erlangga dari 11F1, peraih juara 3 Komite Senior Perorangan Putra, min 75 kg Piala Menpora RI BMI Rakasima Karate Series Nasional Championship 2026. Gimana nih kabarnya? Sakit. Aduh, sakit apa tuh? Alhamdulillah lagi sakit. Alhamdulillah lagi sakit, oke. Oke, gak usah basa-basi ya, langsung aja ya. Yang pertama, bisa diceritakan sedikit tentang diri kamu dan bagaimana awalnya tertarik dengan karate? Awal ketertarikan karate itu sebenarnya dari orang tua, khususnya ayah. Dulu tuh papa itu atlet karate juga, atlet karate dari Jawa Tengah, asalnya dari Semarang. Papa yang kenalin karate ke aku, papa yang membuat aku tertarik ke karate, ya ayah yang ngasih tahu semuanya dari awal. Kalau misal yang ngasih tahu, bimbing aku dari awal tuh emang dari papa. Oh, berarti dari awalnya itu semua orang tua ya? Semua orang tua. Oke. Yang kedua, sejak kapan kamu mulai menekuni komite secara serius? Menekuni komite ini maksudnya menekuni karate atau komitenya? Iya, bisa aja sih. Karate sama kayak ikut lomba-lomba mungkin. Kalau misal menekuni karate, menekuni komite itu udah mulai dari kelas 1 SD. 1 SD atau kelas 2 SD. Cuman waktu SMP sempat stop dulu karena timnya bubar. Oh, kenapa Ada tuh? pembubaran tim. Waktu itu emang kita kurang efektif. Lebihnya kurang itu sih, tempatnya nggak ada. Tempatnya kita harus ganti tempat, habis ganti tempat ternyata masih belum memungkinkan. Akhirnya sementara ada penutupan klub dan udah mulai dibuka lagi beberapa tahun yang lalu. Kalau untuk yang lombanya, sejak kapan menekuninya? Kalau untuk perlombaan, lomba pertama kali itu kelas 2 SD kayaknya. Kelas 2 SD itu lomba pertama kali. Seingatku di Jepara tahun 2015 kayaknya. Ya 2015-an mungkin. Ya. Oke, yang ketiga. Apa yang membuat kamu memilih fokus di kelas min 75 kg? Nah, aslinya tuh aku nggak di senior min 75 kg. Jadi tuh kalau di karate gini. Kalau misal ada yang, kalau misal kayak contoh nih, aku atau ada karateka lainnya. Nah, ternyata dia tuh berani buat naik berat badan, naik dari junior ke senior tuh bisa. Jadi niatku tuh ikut senior men 75 ini bukan buat pemfokusan tapi buat nyari pengalaman. Harusnya tuh aku masih di plus 76 kg junior putra. Harusnya masih di komite plus 76 perorangan putra ya, harusnya masih di situ. Cuma buat nyari pengalaman aja, nyoba di senior. Dan kalau misal berani ya bisa, dan ya nggak apa-apa, coba aja buat nyari pengalaman. Oke, berarti intinya nyari pengalaman ya? Nyari pengalaman. Oke. Yang keempat, siapa sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir karatemu? Kalau sosok paling berpengaruh emang orang tua pastinya, mama, papa juga yang udah ngenalin, yang udah ngasih tahu dari awal, udah apa namanya, ngebimbing dari kecil. Terus juga ke coach saya, pelatih saya, Mas Novan, terus Mas Bastian juga. Mas Novan, Mas Bastian, terus ada siapa lagi ya? Mas Novan, Mas Bastian. Kalau di SMA 2 Kudus yang emang dukung karate dan dukung saya ya, guru olahraga Pak Sumitro, saya terima kasih, itu paling mendukung, paling mau ngoptimalin saya lah. Semoga bisa kedepannya ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih lebih lagi lah. Maksudnya kayak kan perjenjangan di olahraga kan ada kayak dari kabupaten, menang kabupaten ke provinsi, terus dari provinsi ke nasional, itu kan berjenjang. Jadi ya terima kasih karena dukungannya, dan
saya juga berharap semoga bisa terus membawa nama SMA 2 Kudus, bisa membanggakan nama SMA 2 Kudus terus. Oke. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu saat berhasil meraih juara 3 di Piala Menpora RI BMI Rakasima Karate Series National Championship 2026? Kalau perasaan sih sebenarnya perasaan senang-senang aja. Cuma kalau di beberapa coaching staff atau beberapa pelatih kan emang dikasih kayak mentality sendiri lah, kayak pemikiran sendiri buat kalau bisa ya ini saran juga buat yang lainnya. Kalau misal mendapatkan kejuaraan, kalau misal dapetin kemenangan di suatu event atau suatu kejuaraan, kalau bisa sih seneng nggak apa-apa di awalnya doang. Cuma kedepannya ya kalau bisa mulai evaluasi diri sendiri lagi, terus lihat mungkin tadi permainannya kayak gimana, apa yang kurang. Jadi kesenangan itu jangan berangsur-angsur gitu loh, biar nanti paling enggak kita nggak ke bawah feel buat terus menang-menang, tapi kita itu ke bawah feel buat gimana caranya kita bisa menangin kejuaraan di kedepannya, nggak kayak stuck in memory yang dulu gitu loh. Jadi ya senang-senang aja sih, juga bisa open terus bisa buka lagi kesempatan-kesempatan lainnya buat banggain nama ya provinsi, kabupaten atau SMA 2 Kudus. Tapi menurutmu worth it gak sama perjuangan yang kamu sampai sekarang? Alhamdulillah kok worth it. Alhamdulillah kok udah buka kesempatan-kesempatan, dan emang sesuatu kayak gini sih nggak expect sih, nggak bisa dipungkiri ya, tanpa jasa dari pelatih, orang tua nggak bakal bisa sampai sini. Ternyata ya dari diriku sendiri yang nggak sadar kalau bisa sampai sini. Di kedepannya bakalnya insya Allah bakal ngasih kejutan-kejutan buat SMA 2 Kudus di perlombaan-perlombaan berikutnya. Oke. Seberapa ketat persaingan di kategori komite senior men 75 kg waktu itu? Persaingannya di senior men 75 kg orang putra waktu itu nggak masuk akal sih. Itu kalau ya karena udah ada keterangan sendiri, itu emang senior tuh di U21 tahun. Jadi ya di sana nanti lawannya anak kuliahan, terus main kedua waktu itu langsung ketemu sama, lupa bawa provinsi mana, cuma dia bawa kontingen perwakilan dari TNI, dari Navy, dari tentara. Keras gak bisa dipukuli, keras fisiknya tuh. Fisiknya pada nggak masuk akal semuanya, pada ya gila-gila lah. Sempat cedera, cuma alhamdulillah kok gak kenapa-napa. Alhamdulillah. Emangnya rata-rata umurnya berapa? Jadi gini, kalau di karate itu ada banyak dari jenjangan dari kecil gitu. Kayaknya paling awal tuh pra usia dini, usia dini, pra pemula, terus habis itu ada kadet tuh SMP kayaknya. Kadet tuh SMP kelas 1 tuh kayaknya masih pemula. Lupa, pokoknya kadet tuh SMP-an, junior tuh SMA, senior tuh SMA ke atas, U21 sampai U21 ke bawah. Kayaknya gitu, U21 ke atas, ke bawah sama ke atas kayaknya gitu. Terus habis itu di atasnya senior, di atasnya 21 ke atas tuh ada lagi veteran buat pelatih coaching staff yang masih mau lomba gitu, masih bisa di veteran. Jadi kayak gitu. Oke. Tantangan terbesar apa yang kamu hadapi selama persiapan kejuaraan ini? Tantangan terbesar tuh pertama soal fisik sebenarnya udah oke, cuma masih kurang optimal aja kalau misal dibandingin sama yang senior. Oh ya. Ya sebenarnya masih bisa ditingkatin lagi sih, tergantung. Mungkin kalau main di kelas junior sendiri, insya Allah kok kayaknya masih bisa bersaing, insya Allah ya masih diusahakan. Terus apa tadi? Tantangan terbesar juga waktu saya ikut Praporprov tahun 2025, tahun 2000 berapa sih?
mana di mana ini lupa aku. Di Semarang, ya di Semarang, kota Semarang. Waktu persiapan praprov itu ada apa namanya, training, ada apa, latihan yang malah buat injury, buat apa namanya, buat suatu kecelakaan itu tuh apa namanya, kalau gampangannya bahasa kasarnya ya, bahunya tuh copot, tulangnya copot, Oh iya. dislokasi, Dislok. Ya. dislokasi di bahu kanan. Itu mengganggu, itu yang paling mengganggu sih sampai sekarang. Dari kekalahan di praprov juga salah satunya itu kurang maksimal sama bahu, terus juga di apa namanya, perubahan berikutnya setelah praprov itu emang bahu masih jadi kendala sampai sekarang. Itu kan kalau untuk fisik, kalau mental ada gak? Kalau mental sih, Atau pede gitu? mental sih sebenarnya bisa dibangun tuh ya, sama berjenjang sebenarnya tuh. Kalau misal ngomong soal mental ya, kita sama-sama makan nasi sih ya, nggak usah takut masalah mental. Siapa ya lawan, siapa aja ya, pokoknya kasnya sikat lah, nggak usah takut, nggak usah pedulin. Misal kayak ya, ini saran aja ya, insya Allah kok, semoga sarannya bisa bantu ya. Kalau misal dalam suatu event atau perlombaan itu nggak usah lihat gimana ya, bagan. Tahu bagan apa enggak? Bagan itu kayak daftar kita tuh bakalnya lawan siapa-siapa aja gitu. Nanti masuk, terus habis itu dapat lagi, masuk, dapat lagi, tuh kelihatan semuanya di bagan. Cuma kan bagan kan itu yang gambarin, kayak yang ngasih tahu kita tuh lawannya siapa aja. Kayak misal pertama di kejuaraan provinsi kita ketemunya Kabupaten Semarang atau Kota Semarang, yang memang kalau di karate terkenalnya ya orangnya keras-keras, terus orangnya ya prestasinya oke-oke. Ya kalau bisa gak usah lihat bagan, udah. Kalau gak usah tahu orangnya, gak usah tahu dia siapa, gak usah lihat bagan, fokus, tenangin diri, tetap punya tujuan sendiri-sendiri, gak usah takut masuk ke dalam tatami. Tatami itu lapangannya di karate, namanya tatami. Masuk dalam tatami, lawannya sikat dah, gak usah takut, sama-sama makan nasi. Oh, berarti kamu gak pernah liatin lawannya siapa? Nggak pernah. Siapa lawannya, malah nggak pernah sih. Nggak peduli juga sih, nggak peduli. Terus ya kalau ada lawan ya udah, ya namanya juga olahraga bela diri, nggak usah takut ya. Jadi banci ya kayaknya. Berikutnya, apa arti kekalahan atau kegagalan dalam perjalanan kamu sebagai atlet? Kekalahan, kegagalan tuh dalam intinya cuma caranya kita bisa dapat pengalaman lah. Nggak usah mikir aneh-aneh kalau misal kalah. Nggak usah mikir kalau aku kalah hari ini nggak ada kesempatan di kemudian hari, itu nggak usah. Kalau misal kalah berarti emang kita yang penting udah berkembang. Event itu cuma buat, menurutku ya pribadi, event atau kejuaraan itu cuma buat tempat kita ngevaluasi dirinya kita sama dapetin pengalaman. Kalau misal kalah ya udah, yang penting itu kita lihat ke diri kita sendiri aja. Kalahnya kita tuh waktu kita nggak bisa menang sama kita di belakang hari, di kayak misal tahun yang kemarin, tahun-tahun yang apa namanya, tahun-tahun yang akan datang. Kalau kita nggak bisa kasih yang maksimal ya, berarti itu kita kalah. Menurutku kalah itu di situ. Kalau misal kita masih tetap berkembang, kalau kita masih tetap mau berusaha buat diri kita sendiri atau buat orang-orang yang kita sayang, kita nggak mungkin kalah. Menurutku gitu. Oke. Selanjutnya, apa pesan yang ingin kamu sampaikan untuk generasi muda yang ingin berprestasi di bidang olahraga, khususnya karate? Kalau misal di bidang karate ya, di bidang karate itu ya semua bidang sih, semua bidang. Yang penting ya semangat, yang penting ya disiplin. Ada motivasi diri sendiri, ada niat. Tapi ya motivasi sama niat nggak bakal berguna kalau nggak mau konsisten. Yang paling penting sih kayaknya konsisten sih. Soalnya ada niat sama ada motivasi belum tentu mau ngelakuin. Saranku, kalau misal kamu ngerasa di hari itu kamu nggak mau melakukan itu, berarti itu yang harus kamu lakukan. Contohnya kayak kamu nggak mau latihan, kamu nggak mau
capek, kamu nggak mau sakit karena kejotos atau gimana, ini contoh kalau dalam karate, ya berarti itu yang harus kamu lakukan menurutku gitu. Yang terakhir, kalau bisa mengulang momen di kejuaraan kemarin, apa ya ingin kamu tingkatkan? Fisik, pasti fisik, soalnya masalah mental, mental nggak ada yang aku takut, mental aman, siapa sikat sebenarnya. Kalau misal fisikku bisa, insya Allah kemarin harusnya ya udah bisa lebih dari pencapaian ini kayaknya ya, insya Allah ya. Pasti fisik, soal pernafasan tepatnya. Nah ini nggak apa-apa lah, ini buat pengalaman kedepannya kan masih ada perlombaan-perlombaan lainnya. Ya niatku sih ini ajangku dapat apa namanya, pengalaman buat bisa banggain nama SMA Dua Kudus di jenjang kedepannya lah, di bulan-bulan kedepannya. Bentar lagi kan juga ada lagi gitu. Oke, itu saja ya pertanyaan untuk hari ini. Terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi di podcast hari ini. Oke.